Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, perkenalkan saya Afiani Lutfinailah selaku guru di MIPK Al-Islam Pucang Sawit Surakarta sekaligus sebagai mahasiswa di LPTK IAIN Curup dengan nomor induk mahasiswa 2558120 0485. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai bagian dari proses penilaian PPG. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Materi ini saya sampaikan kepada siswa kelas 5. dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Saya berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik dan sekaligus menunjukkan kompetensi saya sebagai guru profesional. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen penguji demi perbaikan dan pengembangan diri saya ke depan. Berikut ini adalah video yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dipimpin ketua kelas ya. Silakan Mas Dava memimpin untuk berdoa. Silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih untuk Mas Dava. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadzah cek dulu kehadirannya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oh ya, Mas Latif sama Mas Gibran. Ada yang tahu Mas Latif sama Mas Gibran nggak masuk kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Mas Latif sama Mas Gibran lekas sembuh gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri dulu. Oke, silakan berdiri dulu. Kita nyanyikan ya bareng-bareng. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali.
Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang materi data, yaitu bab data, materinya tentang diagram batang. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menentukan cara mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, membuat diagram batang berdasarkan masalah yang tersedia dengan tepat. Dan yang ketiga adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan perhitungan pada diagram batang. Nah, coba perhatikan gambar di depan nih. Ini ada gambar apa? Ya, makanan. Ada gambar makanan apa aja nih? Bakso, spaghetti, nasi goreng. Ada pizza, ada ayam geprek, ada nasi kuning dan lain-lain. Nah, kira-kira kalian punya nggak sih makanan kesukaan? Punya. Coba ada yang mau sebutin makanan kesukaannya? Ramen, nasi goreng, bakso. Apa? Nasi goreng, martabak. Oke. Banyak ya makanan kesukaan kalian. Nah, kira-kira kalau kalian ingin tahu nih, ingin tahu makanan kesukaan teman-temanmu, berarti gimana nih caranya biar tahu? Bertanya boleh, terus survei, benar survei. Terus nanti habis kita melakukan tanya jawab ke teman-temanmu, terus nanti datanya gimana? Ditulis, benar. Ditulis di mana? Di buku bisa. Nah, kemudian ini coba perhatikan ini. Kita itu mau bantuin ibu kantin nih, pihak kantin. Jadi di kantin sekolah kalian, di kantin sekolah kita itu akan menyediakan menu makanan favorit. Nah, setiap hari Jumat. Namun pihak kantin itu tidak tahu nih makanan kesukaan apa yang kalian inginkan. Jadi Bu Kantin belum tahu makanan kesukaan siswa kelas 5. Nah, kita itu mau membantu Ibu Kantin untuk mengetahui makanan kesukaan kelas 5. Nah, kira-kira untuk membantu Ibu Kantin gimana nih caranya? Survei, bertanya ya. Terus nanti caranya menyampaikan hasilnya agar mudah dibaca gimana? Biar Ibu Kantin itu biar langsung tahu gitu. Ditulis apa? Oh ya, dibuat diagram boleh. Terus kemudian nanti diserahkan ke Ibu Kantin. Oke. Nah, untuk membantu memecahkan masalahnya Ibu Kantin ini, kita akan membuat kelompok ya. Nanti setiap anak maju ke depan ya. Jadi nanti kalian ambil satu puzzle, satu potongan puzzle setiap anak. Nah, nanti kalau sudah kita cari potongan puzzle-nya itu dijadikan satu. Nanti yang dapat gambar yang sama berarti satu kelompok gitu ya, paham? Oke, silakan maju ambil ke depan dulu dari meja sebelah sini dulu, yuk maju dulu. Ambil satu potongan ya. Yang mana potongan puzzle-nya? Oke, kalau udah boleh duduk. Oke, nah sekarang kalian sudah dapat ya, dapat semua? Oke, sekarang kalian cari gambar yang sama di teman-temanmu. Nanti yang punya gambar yang sama berarti dia satu kelompok. Yo, silakan dicari dulu temennya yang gambarnya sama, disatukan. Ya. Oke, nanti boleh kelompoknya Mas Dava boleh di sini, yang gambarnya sama kayak Mas Dava boleh di sini nanti. Nah, kalian sudah dibentuk kelompok ya. Tadi ini kelompok apa? Bakso. Kelompok sebelah. Kelompok apa? Sate. Kelompok soto ya. Nah, nanti kita kan mau bantu Ibu Kantin tadi dalam memecahkan masalahnya tadi. Nah, ini nanti Ustazah bagikan LKPD. Tadi kan ada yang jawab kan dengan cara apa? Survei. Tadi ada yang jawab. Siapa tadi yang jawab survei? Gitu siapa? Mbak Nindi. Oh ya, nanti kita akan melakukan survei untuk menentukan makanan kesukaan teman-teman sekalian. Nah, nanti Ustazah bagikan LKPD dulu ya. Nih,
1, 2, 3. Ya. Coba kalian baca dulu petunjuknya. Dibuka LKPD-nya, dibaca petunjuknya. Nah, di situ disuruh apa? Coba dibaca petunjuknya. Coba Mas Dava. Dibaca petunjuknya. Nah, ini diisi apa? Nama kelompok. Nah, kalian tuliskan dulu nama kelompok kalian. Tadi kelompok apa? Silakan ditulis dulu nama kelompok sama anggotanya siapa aja. Sudah dituliskan nama anggotanya? Oke, selanjutnya di lembar selanjutnya. Nah, itu nanti ada permasalahannya. Tadi permasalahannya apa? Coba dibaca, Mbak Ufa. Kantin sekolah akan memiliki kelas. Oke, kita bakal bantuin ibu kantin menentukan makanan favorit. Oke, selanjutnya di lembar selanjutnya itu sudah ada lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, di petunjuknya yang pertama itu disuruh apa? Oke, apa Mbak Nindi? Kalian akan dibagikan 7 satuan untuk melakukan survei makanan kesukaan. Ya, kalian akan dibagikan kubus satuan untuk melakukan survei makanan. Nah, kalian lihat ini sudah ada kubus satuan. Nanti kalian akan memilih makanan kesukaan kalian yang sudah kalian sebutkan tadi, gitu ya. Silakan ambil dulu urut dari kelompok sini dulu. Ya, kelompok bakso boleh ambil satu-satu, terus kembali ke tempat duduk dulu. Ya, terus kelompoknya Ufa. Oke, kalian sudah dapat kubus satuan semua? Sudah ya. Nanti kalian akan melakukan survei. Nanti kalian tentu ini di sini sudah ada makanan kesukaan yang kalian sebutin tadi. Ada makanan apa ini? Mie ayam, ada sate, terus soto. Ada apa lagi? Nasi goreng sama bakso. Nah, nanti kalian tentuin apa yang jadi makanan favorit kalian dengan menaruh kubus kalian di setiap gambar, gitu ya. Kita urutkan dulu dari kelompok ini. Silahkan taruh sesuai makanan kesukaan kalian. Oke. Terus lanjut kelompok sebelah, silahkan taruh makanan kesukaannya. Lanjut kelompok sate, silahkan maju ke depan. Ditaruh sesuai makanan kesukaannya. Oke, lanjut kelompok terakhir. Sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD yang sudah dibagikan tadi. Nah, di situ itu disuruh apa? Membuat tabel dan juga ada gambar tuh. Nah, di tabel nanti kalian tuliskan nih sesuai hasil surveinya tadi, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan di lembar jawabnya. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa berarti gambar sesuai dengan itu. Itu. Ya, boleh sesuai gambar ini kan. Kalian kan sudah melakukan survei. Berarti kalian bisa mengerjakan sesuai hasil surveinya. Gimana? Udah? Ya, terus tinggal menggambar. Nah, gambarnya berarti sesuai dengan hasil surveimu tadi. Jadi kan kalau kalian perhatikan ini, itu kan gambarnya ada apa aja? Ada mie ayam,
Nah, berarti kan kalian bisa menuliskan ini toh di sini mie ayam, terus ada sate kayak gitu kan, kalian tuliskan di sini dulu. Nah, terus nanti kalian kan akan menggambar kayak itu gambarnya kan ada kubus-kubus itu, kalian gambar nanti di sini gitu ya. Sudah semua ya? Sudah. Oke, sekarang kita akan presentasikan nih. Siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa? Saya Oh ya, boleh. Silakan maju ke depan. Kelompok sebelah. Oke, silakan maju dulu ke depan. Oke, silakan. Oke, perkenalan dulu. Saya Nindi dan di sebelah saya ada Uka dan ada Rama. Oke, silakan presentasikan hasil kalian. Kami akan mempresentasikan hasil percakapan kami. Yang pertama adalah lurus. Yang pertama ada mie ayam. Kategorinya tanpa garis dan ada bagian. Satenya ada 2, soto ada 2, dan nasi goreng ada 2. Oke, terus yang bagiannya gimana? Coba dijelaskan bagiannya. Yang lain ada tanggapan? Saya Ya. sudah sesuai sama yang didesain. Oke, sudah sesuai, sudah sama. Oke. Terus hasil yang selanjutnya Mbak Indi coba dibacakan. Dan yang paling banyak disukai kelas 5 adalah mie ayam. Jumlah siswa yang menyukai makanan favorit ada 4. Jenis makanan yang paling sering disukai siswa adalah sate dan bakso. Jadi makanan yang harus dipersiapkan adalah mie ayam. Oke, ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok sebelah ya. Oke, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelah. Nah, tadi kita bisa simpulkan, kita dapatkan tadi hasilnya dari kelompok sebelah tadi. Kalau batangnya semakin tinggi berarti orang yang suka apa? Semakin banyak, benar. Nah, kemudian di bagian LKPD tadi akan ada refleksi kan? Ada refleksi, coba kalian kerjakan dulu refleksinya. Nah, kalian kerjakan dulu coba. Oke, sekarang tadi sudah belajar apa itu diagram batang. Berarti tadi yang kalian kerjakan tadi, yang sudah kalian gambar tadi, itu namanya diagram batang. Berarti apa itu diagram batang? Siapa yang tahu? Apa? Yang keras? Oh ya, ada gambar seperti persegi panjang. Boleh. Nah, terus apa yang harus disiapkan buat membuat diagram batang tadi? Ya, hasil survei. Boleh. Nah, oke. Jadi, diagram itu adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau grafik. Kayak tadi ada gambarnya. Nah, jenis diagram itu ada diagram batang sama piktogram. Diagram batang itu yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini diagram batang itu adalah grafik berbentuk batang, tegak atau mendatar untuk membandingkan data. Jadi setiap batang itu mewakili suatu jumlah tertentu. Nah, ini adalah contoh diagram batangnya ini. Di sini ada sumbu X, itu horizontal. Nah, yang ini. Nah, ini biasanya kategori ada sepeda motor, ada sepeda, ada motor, mobil. Kemudian yang vertikal itu namanya sumbu Y. Jadi menunjukkan jumlahnya, jumlah orang yang suka gitu ya. Oke, nah Ustazah akan bagikan soal evaluasi nih. Kalian kerjakan dulu soal evaluasinya.
Oke, kalian kerjakan dulu. Oke, kalian kerjakan dulu soal evaluasinya. Oke, sudah ya. Oke, jadi setelah kita melakukan diskusi tadi, itu kita tahu sekarang kalau diagram batang itu bentuknya seperti apa? Seperti batang persegi ya, persegi panjang. Itu kalau semakin tinggi berarti apa? Semakin banyak orangnya. Terus kalau semakin pendek batangnya, semakin kecil. Oke. Kita tadi selain belajar diagram batang tadi, kita juga sudah membantu ibu kantin menyelesaikan masalahnya. Berarti tadi makanan kesukaannya tadi apa? Mie ayam. Oke, sekarang setelah kita membantu ibu kantin dan kita mendapatkan hasil bahwa yang disukai adalah mie ayam. Sekarang Ustazah mau tanya nih, kira-kira pesannya apa nih kalian belajar tadi? Coba, siapa yang mau? Oh ya. Oke, jadi tahu bentuk diagram batangnya seperti itu gitu ya. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Jadi kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi